Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Daniel dengan NIM 2008010024. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi metode pencarian akar persamaan nonlinear, yaitu metode bagi dua atau bisection method pada mata kuliah Fisika Komputasi Lanjutan dengan kode mata kuliah FIT 4205 dan dosen pembimbing Bapak Lukman Hakim, SSI MSI, Program Studi S1 Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sumatera Utara, tahun 2023. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, ada baiknya kita mengetahui apa itu akar persamaan. Nah, jadi tujuan kita untuk menentukan nilai X sehingga fx sama dengan 0. Maksudnya, setiap persamaan atau fungsi itu akan memiliki nilai X atau nilai akarnya, atau bisa juga kita sebut sebagai solusi dari persamaan atau fungsi tersebut. Solusi analitis akan digunakan sebagai referensi untuk menentukan kesalahan numerik. Nah, misalnya, diberikan fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, adapun solusi dari persamaan tersebut yaitu x sama dengan min b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a. Di mana solusinya ini bisa kita selesaikan. Artinya bisa kita hitung secara analitik. Nah, selain solusinya dalam bentuk rumus seperti ini, kita bisa menggunakan pemfaktoran dalam menyelesaikannya. Namun, sebenarnya ada banyak sekali fungsi aplikasi di mana akar-akarnya itu tidak dapat ditentukan dengan metode analitis, sehingga dapat diselesaikan dengan metode numerik. Sebagai contoh, ada banyak sebenarnya beberapa fungsi non-linear. Kalau pada kasus ini juga termasuk non-linear, yaitu persamaan kuadrat atau fungsi kuadrat gitu kan. Nah, persamaan atau fungsi non-linear yang lain seperti misalnya persamaan atau fungsi sinus, kosinus, logaritma ataupun eksponensial gitu. Itu kebanyakan tidak bisa kita selesaikan menggunakan secara analitik. Akar persamaan nonlinear. Nah, pada umumnya persamaan nonlinear fx sama dengan 0 tidak dapat mempunyai solusi eksak. Jika R suatu bilangan real sehingga fr sama dengan 0, maka R disebut sebagai akar dari persamaan nonlinear fx. Akar persamaan fx adalah titik potong antara kurva fx dan sumbu x. Solusi dari persamaan nonlinear dapat ditentukan dengan menggunakan metode iterasi. Nah, berikut skema dari persamaan nonlinear, di mana ini yang berwarna biru ini merupakan kurva dari persamaan y sama dengan fx, kita misalkan. Kemudian ada sumbu x yang melintang seperti ini. Nah, kurva yang memotong sumbu x akan mempunyai sebuah titik potong. Nah, titik inilah yang kita sebut sebagai akar dari persamaan y sama dengan fx, atau kita sebut sebagai solusi dari persamaan y sama dengan fx. Nah, jadi tujuan kita mau tahu nih, berapa sih kira-kira nilai dari si akar dari persamaan ini gitu. Nah, adapun penyelesaian persamaan nonlinear kita bagi menjadi dua. Yang pertama metode tertutup dan yang kedua metode terbuka. Metode tertutup ini maksudnya nilai akar terletak dalam interval yang ada di dalam selang. Jadi kita nentuin nilai akarnya itu nilainya itu ada pada
ada di dalam interval atau selang gitu. Kemudian dikatakan konvergen apabila mendekati akar yang sebenarnya. Jadi metode tertutup ini disebut juga sebagai metode konvergen gitu karena nilainya itu mendekati akar yang sebenarnya. Kemudian metode terbuka. Nah, berbeda dengan metode tertutup, kalau metode terbuka ini menggunakan suatu formula atau rumus yang memerlukan satu atau dua tebakan yang tidak harus berada dalam selang akar yang sebenarnya. Jadi kalau metode tertutup itu kita bikin selangnya dulu. Nah, di antara selang tersebut itulah ada akarnya gitu. Sedangkan di metode terbuka belum tentu atau tidak harus akarnya itu berada di dalam dua tebakan tersebut gitu. Bisa jadi hasilnya itu berupa konvergen atau divergen. Kalau dia divergen, berarti dia akan menjauhi akar atau tidak mendekati nilai sebenarnya. Sedangkan konvergen, dia mendekati akar yang sebenarnya. Nah, kalau dia konvergen di metode terbuka ini, lagu konvergensinya lebih cepat dibandingkan metode tertutup. Nah, jadi yang akan saya bahas ini yaitu metode tertutup. Dan itu pun hanya satu saja, yaitu metode bisection. Nah, berikut ini skema atau grafik bisa kita lihat untuk yang A ini merupakan metode tertutup atau metode konvergen, yang mana misalnya kita mempunyai grafik, kemudian dia memotong sumbu X, dan titik inilah sebagai solusinya. Nah, apabila kita membuat suatu selang, misalkan selangnya itu di antara XL, selangnya itu XL sampai XU. Nah, di antara selang itu kita punya yang namanya akar persamaannya gitu kan. Nah, setelah kita menentukan XL dan XU-nya, kemudian kalau pada kasus ini kita bagi dua ya. Yang ini kita bagi dua sehingga XU yang ini pindah menjadi XU yang baru. Nah, setelah itu kita bagi dua lagi, XL-nya berpindah menjadi XL yang baru. XL yang lama dihapus dan seterusnya sehingga selangnya ini hampir mendekati si akar. Nah, pendekatan nilainya inilah yang kita sebut sebagai konvergen karena dia sangat-sangat mendekati nilai akar sebenarnya gitu. Sedangkan yang B merupakan metode terbuka yang nilainya itu divergen. Artinya kita bisa lihat ya, kita mempunyai tebakan awal XI, kemudian tebakan keduanya itu XI plus 1. Nah, dari XI kita tarik garis ke XI plus 1, kemudian garis tegak lurus. Nah, nilainya ini tidak mendekati si akar, malah makin menjauh gitu. Nah, itu kita sebut sebagai metode terbuka yang nilainya divergen. Sedangkan yang C adalah metode terbuka yang konvergen, di mana nilainya itu mendekati si akar. Nah, sebelum kita mengetahui bagaimana sih cara menentukan nilai akarnya itu, kita sebaiknya mengetahui dulu nih teorema dari pencarian akar ini. Yang mana teoremanya berbunyi, suatu range atau selang X sama dengan A sampai B mempunyai akar kalau FA dan FB-nya itu berlawanan tanda atau memenuhi FA dikali FB kurang dari 0. Maksudnya, kalau misalnya si FA sama FB itu berlawanan tanda, artinya salah satunya ada yang negatif dan salah satunya positif. Nah, makanya kalau FA-nya, misalnya FA-nya negatif ya, FA-nya negatif dikali FB-nya yang positif, maka hasilnya haruslah kurang dari 0. Berarti hasilnya itu harus negatif. Nah, itulah syarat utama jika persamaan tersebut mempunyai akar. Nah, teorema di atas dapat dijelaskan dengan grafik sebagai berikut. Untuk grafik yang pertama, kita lihat ya. Kita mempunyai sebuah grafik, kemudian kita beri batas 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 bawahnya itu A, kemudian batas atasnya itu B. Nah, selanjutnya kalau kita sudah memberikan selang, kita lihat ini fungsinya FA-nya sama si FB-nya.
F itu atau fungsi itu kan selalu tegak lurus kan, atau bisa kita bilang sumbu Y gitu. Jadi nilai si FA ini karena dia ke atas berarti dia positif. Sedangkan si FB kalau dia di bawah berarti kan negatif. Nah, FA kalau kita kali sama FB berarti kan FA ini positif dikali FB yang negatif, maka hasilnya negatif. Berarti karena FA dikali FB itu negatif, maka pada range X sama dengan A sampai B ini terdapat akar gitu. Akarnya di mana? Ya di sini. Berarti untuk kasus ini benar ya sesuai sama teorema dan memang benar akarnya itu ada gitu. Sedangkan pada kasus yang ini FA-nya positif, FB-nya juga positif. Nah, kalau FA dikali FB berarti hasilnya positif. Nah, kalau hasilnya positif berarti dia dikatakan tidak terdapat akar gitu. Bisa kita lihat dari grafiknya tidak ada yang memotong si sumbu X gitu. Nah, dua syarat ini sangat penting kita harus kita hafal gitu, harus kita pahami gitu. Nah, tadi kan syarat wajibnya. Namun ada beberapa kondisi yang mungkin bisa terjadi. Contohnya, kalau FA dikali FB kurang dari 0 itu kan artinya mempunyai akar kan. Nah, ternyata minimal itu sebenarnya akar itu di dalam selang itu satu gitu. Contohnya kayak yang tadi ya, akarnya satu. Kayak yang ini juga satu gitu. Maka terdapat akar sebanyak bilangan ganjil maksudnya. Contohnya yang ini. Kalau dia ini negatif, yang ini positif, dikalikan hasilnya negatif berarti punya akar. Akarnya ini sebanyak bilangan ganjil yaitu satu. Nah, pada gambar yang berikutnya, si FA-nya ini positif, si FB negatif. Nah, FA dikali FB hasilnya negatif, maka terdapat akar sebanyak bilangan ganjil juga, yaitu ada satu 2 3. Berarti ada 3 akar gitu. Nah, untuk kasus yang kedua, di mana FA dikali FB sama dengan positif atau kurang dari 0, lebih dari 0, maka terdapat akar sebanyak bilangan genap, termasuk tidak ada akar. Pada kasus yang tadi ya, untuk FA dikali FB itu kan positif kan, berarti dia nggak punya akar. Namun di kasus yang lain, dia punya akar, memotong, tapi jumlahnya itu genap gitu. Biasanya kalau jumlahnya genap itu termasuk bukan akar real, tapi akar semu gitu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian intinya yaitu metode bagi dua atau bisection method atau metode Bolzano. Jadi metode bagi dua ini merupakan eh, salah satu contoh atau bagian dari metode tertutup. Selain itu juga ada yang namanya metode regula falsi. Namun pada kesempatan kali ini saya hanya membahas metode bagi dua saja. Metode bagi dua ini membagi range menjadi dua bagian. Dari dua bagian ini dipilih bagian mana yang mengandung akar, sedangkan bagian yang tidak mengandung akar dibuang. Hal ini dilakukan berulang-ulang hingga diperoleh akar persamaan. Nah, berikut kurang lebih skema atau algoritmanya secara grafik ya. Misalnya kita mempunyai grafik fungsi seperti ini. Dia memotong si sumbu X. Nah, akarnya itu ada di sini gitu. Jadi kita pertama-tama yang kita lakukan adalah kita menentukan XL dan XU-nya. XL ini X lower, XU ini X upper. XL ini X di yang awalnya ya. Kemudian XU ini yang di atas gitu. Batas bawah, batas atas gitu. Nah, misalkan XL-nya tuh di sini dan XU-nya di sini. Kemudian kita tarik garis tegak lurus, kita perolehlah kalau si XL-nya itu di sini dan XU-nya di sini. Nah, kan sudah ketemu nih selangnya XL sama XU di sini kan. Setelah itu yang kita lakukan adalah mengalihkan si FXL dengan FXU. Nah, FXL ini ternyata dia negatif kan karena di bawah, sedangkan FXU dia positif di atas sehingga
dia memiliki akar gitu kan. Berarti dia negatif. Fxl kali Fxu negatif. Nah, selanjutnya kita menjumlahkan XL dan XO, kemudian kita bagi dua. Kalau udah kita bagi dua, dapatlah itu dia berada di tengah sini yang kita sebut sebagai XR1. Nah, XR1 di sini. Nah, berarti bagiannya ini kemungkinan bagian di sini atau di sini yang kita potong gitu. Nah, kita lihat lagi yang kita patokannya itu sama si FXL ya. Setiap hasil X tengahnya itu kita kalikan sama si XL. Nah, kalau FXL dikali FXR1, ya FXL ini negatif, FXR1 ini positif. Nah, kalau misalnya kalau kasusnya dia hasilnya itu negatif, maka XR1 yang ini sama dengan si XU1. Berarti XU ini kita hilangkan. Kita ganti menjadi XU1 misalnya. Sedangkan kalau perkaliannya itu malah positif, maka XR1 ini menggantikan XL1. Menggantikan si XL. XL ini kita buang, kita gantikan si menjadi XL1. Nah, pada kasus ini kita lihat ya, ini negatif dan ini positif. Berarti hasilnya negatif. Kalau dia hasilnya negatif, XR1 sama dengan XU1. Berarti XR1 kita namakan ulang menjadi XU1. Berarti yang ini sudah tidak kita pakai lagi, kita buang. Sehingga titik yang kita tinjau sekarang yaitu ada di sini dan di sini. Nah, setelah itu kita lakukan hal yang sama ya. Berarti bagian sini sudah hilang, berarti tinggal bagian ini kan. Nah, kita lakukan hal yang sama. Kita kalikan XL-nya ini FXL dengan FXR1. Ternyata hasilnya juga negatif. Nah, setelah itu kita eh, jumlahin XL dan XR1-nya kemudian kita bagi dua. Setelah bagi dua, dapatlah XR2 di sini berarti di sini. Kemudian eh, udah dapat yang ini kan, selanjutnya FXL lagi yang ini ya. Yang ini kita kalikan sama si FXR2. Ternyata yang ini negatif, yang ini negatif. Kalau kita kalikan hasilnya sama-sama menghasilkan positif ya kan. Maka berarti XR2 ini akan menggantikan si XL1. Berarti XL ini hilang, XR2 jadi si XL1. Berarti yang ini menjadi XL1. Nah, berarti sekarang tinggal yang ini ketemu sama ini. XL1 sama XR1. Nah, kita mau nentuin si nilai tengahnya ini kan. Misalnya nilai tengahnya itu XR3. Maka XL1 ditambah XR1 dibagi 2. Dapatlah nilai tengahnya di sini. Pas di tengah ini kan. Nah, berarti si XR3-nya itu 0. Mendekati 0. Kemudian kita lanjut, kita tinjau FXR3 dengan FXL1. FXL1-nya yang ini, FXR3-nya yang 0. Nah, kalau ini dikali sama 0 berarti sama dengan 0. Nah, kalau misalnya perkaliannya sudah 0 berarti X yang ini XR3-nya itu lah sebagai akar-akarnya, sebagai akar dari persamaan tersebut gitu. Sudah berhenti kalau dia hasilnya itu sama dengan 0. Nah, itu tadi secara kasarnya. Sekarang kita lihat runtutannya secara algoritma untuk metode bisection ini. Nah, oke, langkah pertama kita pilih XL dan XU sebagai dua tebakan untuk akar sehingga FXL dikali FXU itu harus kurang dari 0 atau bernilai negatif. Atau dengan kata lain, Fx mengubah tanda antara XL dan XU. Jadi ini kita punya grafik fungsi fx ya, kemudian kita beri selang, misalnya selangnya di sini sama di sini xl dan xo. Kalau dia xl-nya ini
pada kasus ini negatif, sedangkan yang ini positif, sehingga dia mempunyai akar. Kalau beda tanda ya, berarti akarnya di sini. Langkah kedua, kita perkirakan akar XM dari persamaan fx sama dengan 0 sebagai titik tengah antara XL dan XU dengan rumus XM yang ini sama dengan XL ditambah XU bagi 2. Maka kita perolehlah si XM. Nah, sekarang kita periksa yang berikutnya. Kalau fxl dikali fxm itu negatif, maka akar terletak di antara XL dan XM. Kemudian XL-nya tetap, XU akan menggantikan si XM. Pokoknya yang kita tinjau itu si fxl-nya. Fxm itu dikali fxl. Gitu. Kalau misalnya fxl-nya dikali fxm dia positif, maka akarnya itu terletak di antara xm sama xu. Nah, xl-nya akan menggantikan xm, xu-nya tetap. Nah, kalau misalnya fxl dikali fxm sama dengan 0, maka akarnya itu adalah si xm sendiri. Dan hentikan algoritma jika itu benar. Nah, langkah keempat, kita temukan perkiraan akar yang baru, kayak tadi yang sudah saya jelaskan pada gambar grafik tadi kan. Kita lakukan lagi perkiraan akar yang baru, XM sama dengan XL yang baru ditambah XU baru dibagi 2. Nah, setelah itu kita temukan kesalahan aproksimasi relatif absolut atau absolut mutlak sama dengan XM baru dikurang XM lama dibagi XM baru mutlak dikali 100%, di mana XM lama merupakan perkiraan akar sebelumnya dan XM baru merupakan perkiraan akar saat ini. Nah, langkah kelima, bandingkan kesalahan perkiraan relatif absolut dengan toleransi kesalahan yang ditentukan sebelumnya atau ES. Nah, apakah lebih besar dari ES? Kalau E absolut ini lebih besar dari si E toleransi, maka kalau dia iya, berarti lanjutkan ke langkah 2 tadi, menggunakan tebakan atas dan bawah yang baru. Kalau misalnya malah toleransinya udah lebih kecil dari si aproksimasi, maka hentikanlah algoritma. Nah, kita langsung ke contoh soal ya, pencarian akar ini. Jadi, misalkan kita mempunyai persamaan nonlinear, yaitu fx sama dengan eksponensial x dikurang 2 dikurang x kuadrat sama dengan 0. Jadi kita disuruh nentuin nilai akar dari persamaan ini gitu. Ini kan bisa dibilang sulit ya kalau kita kerjain menggunakan secara analitik gitu. Nah, secara numerik lah kita kerjainnya. Jadi pada soal ini udah diberi nih intervalnya itu 0,5 sampai 1,5 dan error toleransinya itu 1% atau 0,01. Nah, kita kerjakan sesuai langkah-langkah yang sudah saya jelaskan di atas. Nah, langkah pertama itu kita buat dulu yang diketahuinya ya, XL sama dengan 0,5, XU-nya 1,5 yang ini. Kemudian kita nyari FXL-nya. FXL-nya kita masukkan saja nilai 0,5 ini ke persamaan ini. Nanti kita perolehlah FXL-nya sekian. Kemudian FXU-nya juga sama, kita masukkan nilainya ke nilai 1,5-nya ke persamaan ini. Kemudian kita memperoleh FXU-nya. Nah, selanjutnya kita menentukan XM atau X middle atau X tengahnya dengan rumus XM sama dengan XL ditambah XU dibagi 2, di mana XL 0,5 dan XU-nya 1,5 dijumlahin dibagi 2, dan XM-nya itu sama dengan 1. Langkah selanjutnya kita mencari FXM-nya. Untuk apa? Ya untuk kita bandingkan sama si XL ini. Jadi FXM-nya itu masukkanlah nilai XM-nya sama dengan 1 ke persamaan ini tadi, kemudian kita dapatlah nilainya segini. Nah, kemudian kita kaliin FXL-nya sama FXM-nya dengan melihat ketentuan yang sebelumnya tadi. Jika dia negatif berarti punya akar kan. Namun jika dia positif tidak punya akar, dan ternyata
fxl-nya itu yang ini kita kalikan sama si fxm ini. Ternyata hasilnya positif. Nah, maka xl-nya itu digantikan sama si xm. Ya, ketentuannya tadi kan. Maka xl barunya itu 1. Berarti xl yang ini nggak kita pakai lagi. Oke, selanjutnya kita menentukan xm yang baru. Berarti XL-nya tadi kita ganti dengan XL baru ditambah XU dibagi 2, dapatlah XM barunya 1,25. Kemudian kita menentukan error aproksimasinya dengan rumus yang ini. Kemudian kita peroleh errornya itu 20%. Nah, pada soal tadi kan errornya 1% kan, error toleransinya. Jadi syaratnya itu dia harus di bawah 1%. Kalau dia belum 1%, belum di bawah 1%, berarti kita harus mengulangi langkah yang di atas ini ya. Kita ulangi lagi sampai dia benar-benar di bawah 1%, baru bisa kita menemukan eh, akar persamaannya atau solusinya gitu. Berarti kalau dia masih 20%, kita ulangilah langkah yang kayak langkah tadi ya. fxm-nya itu kita masukkan xm-nya 1,25 yang ini di xm baru tadi, dapatlah hasilnya sekian. Nah, kemudian fxm-nya ini yang ini udah kita dapat, kita kalikan sama si fxl. Yang mana fxl tadi yang ini ya. Yang ini tadi 0,28172. Oh ya, karena XL-nya menggantikan XM, maka FXL juga menggantikan si FXM. Berarti yang ini yang kita kalikan sama si FXM yang baru ini. Ternyata hasilnya itu positif. Kalau dia positif, maka XL-nya lah yang menggantikan si XM. Berarti XL barunya itu 1,25. XL-nya ini yang kita ambil yang ini, 1,25. Selanjutnya XM baru dengan rumus sebagai berikut ya. Kita gantikan XL-nya dengan XL yang baru lagi. Kita peroleh XM barunya 1,375. Dan error aproksimasi absolutnya adalah 9,1%. Masih di atas 1%. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Nah, ternyata hasilnya itu negatif. Maka XU-nya lah yang menggantikan si XM. Sehingga XU barunya 1,375 dan XL-nya tetap 1,25 tadi. Sehingga XM barunya akan menjadi 1,325. Dan kita mencari error aproksimasi absolutnya adalah 4,76%. Berarti XM untuk nilai X 1,3125 ini belum dikatakan akar realnya, belum mendekati akar realnya gitu. Berarti kita ulangi terus sampai dia benar-benar di bawah 1%. Kita ulangi lagi ya kan. Angkanya kayak tadi, ternyata ini positif, maka XL barunya menggantikan si XM. Sehingga dapatlah ini, selanjutnya kita menentukan XM barunya adalah 1,34375 dan kita peroleh error aproksimasi absolutnya 2,3%. Nah, langkah 5 gitu juga. Ternyata kita menentukan error aproksimasinya masih 1,176%. Nah, ini 1,3-an ya nilainya. Tapi kalau mau lebih rinci lagi, lebih jelas lagi, berarti kita harus di bawah 1% nih, baru ketahuan akarnya itu yang mendekatinya itu berapa gitu. Coba kita lihat langkah untuk nomor 6, setelah dilakukan perhitungan ya, dapatlah XM barunya itu 1,3203 dengan error aproksimasi absolutnya 0,59% dan ini sudah di bawah 1%. Nah, maka XM barunya ini adalah 1,3203. Inilah yang akan kita jadikan sebagai akarnya. Untuk lebih jelasnya kita lihat pada tabel berikut ya. Untuk iterasi pertama XM-nya itu 1, maka error absolutnya kan 0. Ya kan? XM-nya tadi 1 yang ini. Maka untuk XM yang barunya kan nggak ada, berarti errornya masih 0. Kemudian XM yang barunya 1,25, maka errornya 20%. Jadi 1,25 errornya 20%.
Untuk 1,375 errornya 9,1, makin lama makin di bawah 1% ya. Sehingga kita peroleh XM-nya itu 1,3203, untuk errornya itu 0,59%. Jadi kesimpulannya, jika error toleransinya 1%, maka akarnya adalah X sama dengan 1,3203. Nah, tadi kan perhitungannya itu kita lakukan secara manual gitu kan, walaupun ini algoritmanya itu dalam bentuk program ya kan. Tapi kalaulah misalnya kita terus-terusan melakukan perhitungan dan iterasi atau pengulangannya itu sangat banyak ya. Ini kebetulan hanya sampai iterasi ke-7 sehingga menemukan errornya itu sudah cukup ya, sudah berhenti atau stop karena dia errornya sudah di bawah dari error si toleransi. Gimana kalau misalnya belum belum nyampe juga tapi eh, ini kan membutuhkan waktu banyak gitu kan. Makanya pada kasus ini kebetulan contoh soal yang ini bisa saya jelaskan karena kebetulan langkahnya tidak terlalu banyak. Bagaimana jika ada kita menemukan suatu kasus dengan langkahnya itu sangat ribet, sangat panjang gitu kan. Makanya kita gunakanlah yang namanya program MATLAB. Jadi kita menggunakan sebuah aplikasi pemrograman. Jadi saya contohkan di sini yaitu MATLAB untuk algoritma bisection method ini gitu. Nah, jadi kita langsung saja lihat programnya. Ini sudah saya ketik demikian ya. Jadi yang pertama-tama itu kita harus membuat fungsinya dulu gitu. Kita harus bikin fungsinya dengan sintaks sebagai berikut ya. Kita buat functionnya itu f sama dengan di sini saya buat my underscore function ya dalam kurung x. Nah, nanti inilah yang kita jadikan sebagai nama fungsinya gitu. Jadi pada saat di save atau disimpan, nanti yang muncul nama filenya itu sama kayak ini, kayak yang kita tulis. Nah, ini dia my underscore fun. Sudah saya save ini ya. Jadi ini nggak boleh kita ubah namanya, harus sesuai sama ini. Kalau nggak dia nggak jalan fungsinya. Nah, kemudian kita buatlah fungsinya itu. Yang tadi kan sesuai soal f sama dengan eksponensial x dikurang 2 dikurang x kuadrat. Kemudian n. Nah, kalau sudah kita save, kemudian kita lanjut ke programnya. Nah, berikut kode atau program dari setengah selang ya, nama lain bisection method ini metode setengah selang gitu. Seperti biasa clear CLC ya. Kemudian kita mendefinisikan seperti ini. Kemudian dari sini nih XL awalnya itu sesuai sama di itu ya di soal itu 0,5 selangnya itu 0,5, kemudian batas akhirnya 1,5 sudah pas, kemudian errornya 1% atau 0,01. Nah, yang mana XM1-nya itu menggantikan XL1, XM2 menggantikan XU1. Oke, kita lihat. Nah, ini ada rumus error ini ya, errornya ya. Ya, bisa dilihat di sini permisalan-permisalan dan sebagainya ya. Nah, intinya di sini cuman kita ganti di bagian ini, di bagian batasnya sama errornya sama si fungsinya. Selebihnya code-nya sama dan mudah dibikin gitu. Oke, kalau sudah kita run kan, kita jalankan ya. Nah, berarti ini udah ketemu nih. Berarti akarnya itu adalah X sama dengan 1,3203. Dan ternyata itu sesuai ya sama yang kita kerjakan secara manual. Oke, kita bisa lihat untuk lebih jelasnya ini di XM-nya ya. Oke.
Oke, di sini kita bisa lihat untuk batas bawahnya 0,5, batas atasnya 1,5, dan iterasinya sebanyak 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sesuai sama yang sudah kita kerjakan tadi, 7 kali. Kita lihat nilainya juga sama ya. Mulai dari 1 XM, kemudian 1,25, 1,375 sampai 1,3203. Habis itu dia berhenti. Nah, nggak ngulang lagi, dan akarnya inilah kita peroleh 1,3203. Jadi solusi dari fx sama dengan eksponensial x tadi ya, dikurang 2 dikurang x kuadrat sama dengan 0 adalah untuk toleransinya 1% dan interval 0,5 sampai 1,5. Inilah dia nilai akarnya 1,3203 gitu. Oke, mungkin hanya inilah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.